Halo sahabat, welcome back to my YouTube channel dengan saya Andre Bajang dan teman saya Samsul Official. Oke, kali ini saya mengundang teman saya Mas Samsul. Kali ini kita akan menginterview Mas Samsul tentang kegiatannya sehari-hari. Katanya sekarang Anda yang aktif di YouTube ya? Untuk masalah aktifnya sih dibilang ya, dibilang tidak. Iya. Karena kan ada pekerjaan sampingan juga lain yang pekerjaan utama. YouTube sebagai ya isi kekosongan gitu. Oh iya. Ya. Selain kita kerja, kita juga bikin Ya, sesuatu gitu ya. mengisi hal yang kosong yang bisa dimanfaatkan. Oke ya. Lanjut aja, saya langsung nanya nih tentang beberapa pertanyaan. Boleh silakan. Sebelumnya teman-teman jangan lupa ya di like, Oke, terus di komen, apalagi and subscribe YouTube-nya Mas Andre Bajang dan teman saya. Antel Official ya. Pasti Oke. kalian tahu. Oke, pertanyaan pertama langsung saja Mas Samsul. Saya mau nanya tentang sudah lama Mas Samsul nge-YouTube? Nge-YouTube dibilang lama sih, lama dari tahun 2018 ya. 2018. Sekarang tahun Iya. berapa ya? 2020. Wah, Mau masuk 2021 sekarang ya. lumayan ya. Ya. Itu pun nggak tahu namanya YouTube, nggak tahu namanya. Itu dulu waktu saya YouTube itu tadi bilang. Bikin konten pertama gitu. Itu bikin konten pertama itu iseng-iseng aja buat video pendek. Ya, coba ngedit. Nah, kenapa saya pilih simpen di YouTube ya? Kalau biasa di memori telepon terhapus. Iya, kadang-kadang Kalau di YouTube kan lama tersimpannya, nggak terhapus-hapus. Iya. Niat saya biar bisa lihat video yang kita sudah edit, jadi lama. Oh ya. Makanya saya memilih di YouTube untuk menyimpan yang paling bagus. Siap. Oke, begitu. Terus ngomong-ngomong, kapan mulai itu bikin konten kah? Atau apa konten pertama yang dibikin gitu? Konten Iya. pertama ya di YouTube saya itu, kalau nggak salah, lagi belajar baca khotbah kalau nggak salah. Itu pun nggak ada niat mau masukin ke YouTube, nggak ada mau niat, cuma untuk video-video iseng aja dulu. Pas lagi ada di pekerjaan, nah disimpan jadi bingung. Oh iya. Biar dilihat tahun kedepannya gitu loh. Iya. Oke, aku sih mau nanya dikit nih. Kan tadi konten pertamanya pernah bikin khotbah. Saya cuman mau nanya itu bagaimana caranya kita salam di khotbah gitu. Salamnya doang sih, jangan ceramahnya gitu. Nanti kepanjangan. Boleh salamnya doang bagaimana? Nggak apa-apa. Salamnya ya. Iya. Itu kan pas di video saya di YouTube itu langsung-langsungan dia kita baca isinya. Soalnya apa ya? Itu pun yang videoin saya temen. Oh, temen Di, kita ya. untuk kirain saya baca-baca tiba-tiba ada kamera. Boleh juga. Ya oke, saya lanjutin. Oh gitu. Baca khotbah. Heeh. Itu pun nggak ada orang. Kalau ada orang mana berani? Ya masih mental gerupuk Ya lah. udah nggak berani, masih takut kamera lah. Iya. Masih takut kamera. Dan waktu itu pun pengen tak hapus terus videonya itu, pengen dihapus saja. Jadi kan merasa masih malu gitu. Iya. Cuma bercanda gitu belajar. Ya besok lagi pengen lihat di mana ya simpen, makanya tak pikirin di YouTube aja. Oh gitu ya. Santai Mas, kita sambil ngerokok aja nggak apa-apa. Boleh ya sambil ngerokok Iya, ini. sambil ngerokok aja nggak apa-apa. Oke, next. Kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjut guys. Pertanyaan berikutnya, apa motivasi pertama Mas Samsul buat YouTube? Mungkin gini, sorry ya. Mungkin kan kita melihat seseorang yang pernah nge-YouTube atau selebritis kan, atau apakah gitu kan. Kadang-kadang kita termotivasi dari mereka-mereka gitu. Oke ya, motivasi ya. Motivasi saya sih apa ya? Jadi melihat kriteria kita yang ngedit itu loh.
gimana cara menyimpannya biar kita selalu ingat, oh gini, Iya, iya. editan kita gini. Oh, sambil kita bagaimana caranya kita mengasah kemampuan juga. Ya gitu. gitu bisa. Dan juga dulu saya juga pengen hapus ini YouTube. Kan gimana, kan dulu nggak boleh nyimpen yang ginian di YouTube. Takutnya diblokir. Oh gitu ya, ya. Itu pun masih ragu-ragu lah. Setelah beberapa bulan ada teman yang nyupport, terus saja simpen, upload terus. Mau video apapun disuruh upload juga. Berarti Yang penting bebas gitu ya? bebas. Enggak. Belum mikirin satu konten apa, yang penting upload. Ya, ya, ya. Terkadang juga kan beda-beda, ada si teman-teman kita bikin konten khusus gitu, kadang-kadang ada yang umum gitu kan. Ya banyak kok yang kayak gitu. Oke, next ya, pertanyaan berikutnya itu ini sih apa konten pertamanya dulu pas ngupload, pas mulai-mulainya suka nge-YouTube gitu loh. Konten pertama ya, Iya. kalau nggak salah itu waktu di rantauan. Konten di rantauan, saya ingat alasan saya simpan di YouTube juga itu konten di rantauan. Jadi pas ntar kita besar bisa kita lihat, oh kayak gini dulu waktu di rantauan. Oh gitu ya. Nah, Sebenarnya awalnya sih iseng-iseng doang ya. iseng banget itu. Maksudnya Ya, kan kita nggak ngepikirin kan sekarang YouTube itu bisa menghasilkan uang gitu kan. ya mana kalau dulu mana kita bayangkan dapat uang apa enggak. Oh iya. Kan zaman dulu nonton YouTube aja susah. Mm. Kalau sekarang mah YouTube sudah jadi pilihan nomor satu kayaknya. Iya, iya. Orang sedikit-dikit YouTube. Jadi mengikuti zaman lah, biar kita nggak ketinggalan gitu. Oke, siap. Oke, next pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda menentukan, kalau sekarang kan saya lihat Mas Samsung tuh di YouTube-nya sekarang sudah kelihatan mau kemana dia bikin konten gitu kan, kalau nggak salah tuh udah ada alurnya gitu guys. Nah jadi kalau untuk sekarang tuh bagaimana Anda menentukan objeknya gitu? Kalau masalah konten yang fokus satu itu ya belum sih, belum. Tapi mau saya sih yang pertama itu video pendek. Oh, video pendek. Ya. Iya, walaupun sekilas entah cerita, video pendek atau lucu, tapi sejenis itu ya. Kalau kayak cover lagu itu nggak pengen sih, soalnya nggak ada bakat nggak nyanyi juga sih. Iya, iya. Kemarin ada juga konten saya cover gitu, ya itu kan temen, bukan saya yang nyanyi. Jadi ya anggaplah disimpan biar ada diingat gitu. Iya. Itu aja lah salah satu kunci biar bisa mengingat. Iya, iya. Soalnya kan nggak selamanya kita ingat terus pikiran ini kalau nggak disimpan. Siap. Pasti setuju sih dengan omongan Mas Samsung tuh. Karena kadang-kadang kalau di HP juga kadang-kadang kita nggak tahu kan HP kita rusak. Ya, ganti. Iya, ganti kadang-kadang kalau di memori juga kadang-kadang rusak gitu kan. Oke, pertanyaan berikutnya, selama nge-YouTube sampai saat ini kan, dari sejak awal mulai gitu, ada nggak hambatan gitu? Ya kalau dibilang hambatan pasti semua orang dalam melakukan sesuatu itu pasti ada hambatan. Iya. Pasti itu. Kalau hambatan itu pertama, dulu ya waktu pas main YouTube hambatan itu yang pertama itu alat. Kenapa saya bilang alat? Iya. HP tidak memungkinkan. Tidak mendukung gitu ya? Baru buat video sudah full memori. Jadi yang pertama itu alasan males. Sorry guys, mungkin bagi teman-teman juga yang awal-awal nge-YouTube pasti semua itu. Pasti juga ngerasakan seperti itu. Kadang-kadang HP, kendalanya di HP. Iya, terus cara penyimpan ngedit juga bikin pusing. Oh, iya. Kalau ngedit kan bisa, yang pertama itu HP. Iya. Yang kedua itu waktu juga, harus perlu waktu. Dan yang paling utama support sih dari teman-teman. Kalau tanpa support atau kalian gimana kita bisa juga ngelanjutin. Pertama itu yang buat kita semangat itu juga dari support kalian sih. Iya, support teman-teman ya. Oke, itu sih biasanya kalau kita pemula itu hambatan pertama HP kadang-kadang kan gitu. Dan apalagi pemula ya, kalau ada rezeki mungkin bisa beli kamera,
laptop pakai ngedit. Tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksa juga. Iya sih, benar-benar. Yang apa adanya dulu, yang penting hasilnya bagus, sedikit demi sedikit ya pastilah bisa. Namanya juga belajar kan. Siap. Oke, untuk berikutnya itu selama nge-YouTube ini apa yang belum Anda kerjakan gitu? Maksudnya mungkin ada keinginan Anda bikin konten tentang ini kah, mungkin tentang itu kah? Apakah itu selama ini belum dilaksanakan lah gitu? Ada yang saya pikirkan untuk membuat, itulah yang tadi, membuat video atau film cerita yang punya episode atau cerita yang punya makna, yang mengikuti kegiatan kita sehari-hari yang bermanfaat gitu loh. Iya. Kayak cerita kehidupan di kampung lah. Iya, kehidupan di kampung. Dan misalnya kayak kemarin saya lihat juga kontennya itu tentang apa namanya, susahnya kita hidup di rantauan gitu kan. Ya kemarin-kemarin dah baru upload di rantauan. Kan itu untuk mengisahkan yang zaman sekarang ya, biar kita bisa mencerminkan yang keadaan yang zaman sekarang, mencari pekerjaan itu susah banget. Bener guys, buat teman-teman yang masih bekerja itu ya kita sarankan tetap semangat, karena masa pandemi ini mungkin juga nggak tahu kan kapan berakhirnya gitu. Terus yang terakhir nih Mas Samsul ya, bagaimana harapan Mas Samsul ke depannya dan di YouTube ini gitu? Apa ada harapannya gitu ke depan? Ya harapan saya sih untuk kedepannya untuk YouTube itu ya, yang pertama bisa ada partner untuk membuat konten. Salah satunya yang kita ini ya? Ya bisa juga. Terus membuat partner. Nah karena kalau kita membuat video itu nggak mungkin bisa sendiri, ya mungkin bisa sendiri untuk ngevlog atau gimana. Kalau membuat film cerita nggak bisa kan kita sendiri, ada jadi kameramen, ada yang jadi pemain kedua, ketiga, itulah salah satunya. Harapannya kalau ada rezeki mau gitu ya, membuat film yang lebih pendek lagi sih untuk kedepannya. Barangkali sampai di sini dulu kita hanya Mas Samsul tentang YouTube-nya. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan teman-teman gitu bisa ditanya langsung ke Andre Bajang atau Mas Samsul. Apa nama Antel Official. Oke, Antel Official. Oke, ntar kapan-kapan kita telepon-teleponan gitu. Telepon-teleponan sih pasti sudah dapat. Kapan-kapan kita duet lah buat video di konten aku juga. Oke, siap Mas. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Nah, lain kali kita sambung. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Saya tutup dulu sampai sini. Terima kasih sahabat YouTuber semuanya. Jangan lupa ya di like Mas Samsul, di komen and subscribe ya. Oke, bye bye.